Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Apakah semuanya menyenangkan? Alhamdulillah. Kita memang harus selalu bersemangat ya dan selalu mencari supaya kita tetap senang gitu ya. Jadi kesenangan itu penting agar segala sesuatu yang menjadi tugas kita atau aktivitas yang akan dilaksanakan oleh kita bisa dilaksanakan dengan sempurna, dengan penuh semangat. Dan anak sekalian, pada pertemuan hari ini Bapak akan mengajak untuk berdoa dulu ya bersama-sama. Marilah kita berdoa dan dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa dan selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran dari kalian semua ya. Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Ya, ini adalah salah satu nikmat dari Allah sehingga kita bisa diberikan kesehatan. Sehingga semua peserta didik di kelas 7 ini hadir semua. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran melanjutkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi. Kalian sudah tahu kemarin saya sudah perkenalkan tentang teks laporan hasil observasi. Kalian juga sudah diperkenalkan dengan struktur ya. Karena mengenali jenis teks ya, itu bisa dilihat dari strukturnya. Teks observasi misalnya sudah dipelajari pada semester awal ya, kemudian juga sudah kalian mencoba untuk membuatnya, dan sekarang kita akan mencoba membuat atau mempelajari menguasai teks hasil observasi atau laporan hasil observasi. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran untuk saat ini menganalisis sistematika teks laporan hasil observasi, dan terakhir menyusun laporan hasil observasi berdasarkan strukturnya yang benar gitu ya. Jadi kegiatan belajar pada pertemuan ini kita akan mempelajari yang pertama mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi, kemudian menganalisis sistematika teks laporan hasil observasi, kemudian menyusun laporan hasil observasi berdasarkan struktur yang benar. Baik anak-anakku sekalian, apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Ya, sudah kemarin ya pada pertemuan yang lalu. Kemudian mengapa teks laporan hasil observasi harus memiliki struktur yang jelas, struktur tertentu? Siapa yang bisa jawab? Baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara membedakan teks laporan hasil observasi dengan teks lainnya, dengan teks deskripsi misalnya atau teks eksplanasi misalnya, gitu ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pertemuan ini adalah dengan menggunakan pendekatan saintifik metode model inquiry ya. Pendekatan saintifik model inquiry. Kita akan menempuh bagaimana rangkaian pembelajaran menggunakan saintifik dengan model inquiry ya. Bapak sudah menyediakan, di sini sudah disediakan ya, ada contoh teks laporan hasil observasi. Karena kalian akan disuruh untuk mengidentifikasi struktur ya, mengidentifikasi struktur teksnya ya. Menganalisis teks laporan hasil observasi dengan cara yang pertama itu, langkah pertama mengidentifikasi mana yang merupakan pernyataan umumnya, mana yang merupakan
deskripsi bagian, deskripsi umum atau definisi, kemudian deskripsi bagian, deskripsi bagian. Di sini sudah ada teks pembelajaran yang sudah disediakan, dan ini secara kelompok ya. Jadi kita dibuat kelompok seperti kelompok yang pertemuan kemarin, ya. Nah, kalian semua nanti akan saya berikan teks laporan hasil observasi ini bagi kelompok, ya. Kemudian nanti kalian amati, ya, amati teks tersebut, kemudian dianalisis dan coba diidentifikasi, dipisahkan mana-mana saja struktur bagian-bagiannya, struktur bagian dari teks laporan hasil observasi. Masih ingat strukturnya? Definisi atau pernyataan umum, ya, kemudian deskripsi bagian, kemudian simpulan. Dalam deskripsi bagian juga itu banyak macamnya, ya, banyak macamnya. Ada detailnya, spesifikasinya, silahkan bisa di analisis oleh kalian semua. Nah, baik, ya. Ini akan saya bagikan, ya, saya bagikan. Nah, kalian semua sudah memegang teks laporan hasil observasinya, kemudian juga daftar penilaiannya. Nanti ada penilaian antar teman, kemudian juga ada penilaian tentang keaktifan, saya pegang di sini, ya. Nah, sekarang silahkan dibaca, dianalisis secara bersama-sama dalam kelompoknya masing-masing tentang teks laporan hasil observasi berjudul hutan bakau. Baik, sekarang selanjutnya kalian analisis, sudah dianalisis? Nah, baik, ya, sudah ditemukan struktur-strukturnya? Alhamdulillah, bagus. Dan sekarang coba kalian simpulkan berdasarkan hasil analisis, ya, dan disimpan di lembaran kerja yang sudah disediakan. Sudah? Lembar kerjanya sudah dikerjakan? Baik, bagus. Kemudian itu teksnya sudah dipindahkan, disusun lagi, ya. Oke, bagus. Nah, sekarang tinggal kalian semua mengkomunikasikan hasil dari kerja kelompok masing-masing, ya. Caranya adalah setiap kelompok memampang teks yang sudah disusun, sudah diidentifikasi, sudah dianalisis, sudah ada pembagian, pemisahan antara strukturnya. Kemudian kalian tunggu, ya, teman kalian itu kalian mempresentasikannya. Kemudian setelah dipresentasikan, kalian tunggu antar kelompok untuk menilai hasil kerja dari kelompoknya masing-masing, ya. Baik, silakan dari mulai kelompok 1 disilakan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Ya, bagus. Kasih aplaus kepada kelompok 1. Dan selanjutnya saya persilakan kepada kelompok lain untuk menanggapi. Silakan. Ada kelompok dari kelompok mana? Ya, bagus. Selanjutnya presentasi dipersilakan kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, kasih aplaus kepada kelompok 2 yang sudah begitu fasih mempresentasikan dari hasil kerja kelompoknya. Dan selanjutnya saya kasih kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan dan kelompok lain sudah menanggapi. Nah, kemudian silahkan dari hasil penanggapannya tadi kalian membubuhkan suatu penghargaan kepada teman yang lain, ya,
itu dengan bintang yang sudah dibuat tadi. Ya, silakan tentukan mau kasih bintang berapa kepada kelompok lain atas dasar hasil kerja kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik, sudah selesai semuanya. Alhamdulillah, ternyata kelompok 2 mendapatkan bintang yang cukup banyak ya. Karena memang tadi juga mempresentasikan dengan fasih, kemudian percaya diri, kemudian hasilnya juga menyampaikan dengan tuntas, sistematikanya bagus sekali. Kasih aplaus kepada kelompok 2. Kelompok lain juga bagus-bagus ya. Baik, nah anakku sekalian, sekarang kita sudah menempuh perjalanan dengan cara materi pembelajarannya menganalisis struktur teks laporan hasil observasi, dan silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan menduduki tempat sesuai dengan posisinya yang sudah didesain dari awal ya, kembali ke posisi awal. Kemudian setelah itu kita mencoba untuk assessment ya. Silakan duduk dengan tenang. Pertama adalah identifikasi struktur teks laporan hasil observasi. Tadi sudah ya. Di tes tulis ini ada teks lagi yang lain yang berbeda. Tadi kan sudah kalian belajar ya. Nah sekarang saya akan kasih teks yang berbeda. Dan secara individu silakan kalian untuk mengerjakannya, analisis ya, identifikasi, pisahkan ya, mana yang masuk ke definisi atau pernyataan umum, mana yang masuk pada deskripsi bagian dan lain-lain sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Ya, teksnya yang akan saya bagikan ya, saya bagikan dulu teks. Oh enggak, ditampilkan saja ya, saya tampilkan bukunya di proyektor ya. Oke, saya tampilkan di proyektor dan nanti kalian bisa mengakses membacanya masing-masing. Baik, kemudian kalian nanti setelah selesai ini juga harus bisa menulis teks laporan hasil observasi berdasarkan pengamatan sendiri. Nah ini tugas ya, tugas individu. Setelah selesai ini ya, kalian menulis teks laporan hasil observasi dari pengamatan sendiri, boleh bebas di rumah, di mana saja, di jalan dan lain-lain, tapi ditulisnya secara hasil pengamatan yang benar ya, hasil observasi. Kemudian untuk selanjutnya, peserta didik yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, kita akan coba refleksi ya, bagaimana kendala yang dihadapi setelah kalian itu mempelajari teks laporan hasil observasi, baik itu dalam diskusi ataupun dalam mengerjakan secara individu. Silakan. Ya, jadi memang teks itu harus dibaca secara analitik ya, secara cermat gitu ya. Kemudian juga kita harus mengenal kalau laporan hasil observasi itu adalah suatu teks yang berisi rangkaian kata-kata yang berdasarkan atas fakta dan data, berdasarkan dari hasil penelitian, berdasarkan dari hasil observasi yang disusun secara ilmiah gitu ya. Nah, kemudian juga yang dipaparkannya itu ada struktur-struktur yang harus termuat di situ sesuai dengan sistematika ilmiah. Ya. Baik, itu mungkin di situ kesulitannya, dan bahasanya juga harus bahasa yang baku, digunakannya itu bahasa yang baku, berbeda dengan teks deskripsi. Ya. Baik, nah itu ya. Kemudian saya akan dari teks asesmen yang tadi akan saya nilai ya, untuk masuk kepada pengayaan dan remedial. Dari hasil penilaian, baik itu yang dikerjakan secara berkelompok, semuanya sudah bagus ya.
kekurangannya bisa dipahami dan bisa ditolerir, tidak terlalu fatal. Jadi semuanya secara keseluruhan kalian sudah dianggap bisa memahami dan bisa mengidentifikasi, menganalisis teks laporan hasil observasi. Namun ada beberapa orang yang sudah terdeteksi ya dari tes tulis untuk di remedial ya. Mohon maaf, ada beberapa orang yang harus saya remedi ya, berdasarkan penilaian tadi ya. Jadi untuk yang remedial setelah ini akan saya bimbing lagi, kemudian nanti akan diberikan soal latihan ya. Kemudian untuk yang lain-lainnya kita lakukan pengayaan, dan pengayaannya adalah kalian harus membuat laporan hasil observasi dari objek yang berbeda. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian sudah menganalisis teks laporan hasil observasi dan tes tertulis sudah dilaksanakan. Tinggal nanti teks membuat teks laporan hasil observasi yang merupakan tugas di rumah tinggal dilaksanakan. Setelah itu saya periksa, dan setelah itu yang belum tuntas akan kasih remedi, dan yang sudah tuntas akan kasih penilaian. Demikian yang dapat disampaikan untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa bacaan hamdalah bersama-sama dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pertemuan bersama saya. Semangat, tetap semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.